5 kelas 10-3 akan mempraktikkan cara mengkafani jenazah laki-laki dan perempuan. Oke, jadi di sini kami akan mempraktikkan cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama itu adalah mempersiapkan alat dan bahan. Bahan yang pertama yaitu 3 lapis kain kafan. Dan juga kami di sini menyiapkan 4 utas tali yang disobek dari kain kafan tersebut untuk mengikat bagian dari jenazah. Dan juga menyediakan kapur baros sebagai pewanginya. Kemudian kami menyiapkan kapas sebagai penyumbat untuk kedua lubang hidung, lubang telinga, mulut, dan juga lubang dubur. Oke, kita masuk ke tahap mengkafani jenazahnya. Yang pertama itu kita siapkan dulu 4 utas tali dari sobekan kain kafan. Yang pertama itu untuk mengikat bagian kepalanya, yang kedua untuk mengikat bagian dadanya, baru yang ketiga itu untuk mengikat bagian pahanya, dan yang terakhir untuk mengikat di bawah kakinya. Oke, selanjutnya itu kita bentangkan kain kafannya. Ini kami siapkan 3 lapis yang terdiri dari kanan kiri ya. Yang pertama itu di bagian kiri dulu. Lalu bagian Ditimpa. Lalu ditimpa dengan kain lapis kedua ya. Dilanjut di lapisan yang ketiga. Lalu di sini kita menyiapkan jubah untuk menutupi badan dari mayat. Tadi kami sudah mencoba menggunakan kapur barus yang dihaluskan sebagai pewangi jenazahnya, tetapi kapur barus tersebut memiliki efek panas untuk jenazahnya. Jadi kami menyiapkan bedak untuk alat penggantinya. Ganti dengan bedak agar jenazahnya tidak kepanasan nanti. Ya, di sini kita bertabur bedaknya. Kita menaburkan bedaknya. Oke, setelah itu kita letakkan jubah untuk jenazahnya. Oke. Kemudian lanjut dengan popok. Tali. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan popok untuk si mayat. Kita akan mengangkat jenazah yang telah dimandikan untuk dikafani. Kita harus mengangkatnya pelan-pelan agar mayatnya tidak kesakitan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Akbar. Pala. Oke. Baru setelah itu kita pasang jubahnya. Setelah itu pokok. Setelah itu kita pasang pokoknya. Harus diangkat dengan pelan-pelan ya. Setelah itu kami juga menyiapkan sarung untuk si Maya. Oke, tahap selanjutnya kita bungkus mayatnya. Kemudian kami juga menyiapkan kapas untuk menyumbat kedua lubang hidung dan lubang telinga. Kemudian kami menyiapkan kapas sebagai penumbat kedua lubang hidung, dua lubang telinga, mulut serta lubang dubur dari si mayat. Dan juga kedua telinga dari si mayat. Begitu aja. Kita bawa. Set. Setelah itu kita bungkus jenazahnya. Katanya ada diskon. Dari yang bagian Kan juga tadi. dirapikan ininya, Diselipkan di bawahnya. selipkan ke bawahnya. Lalu lanjut lapisan kedua. Setelah itu yang lapisan yang ketiganya. Apa kelakuannya? Setelah itu Pertama, kita memelintir bagian atasnya supaya terlihat rapi. Kemudian dilanjutkan dengan mengikatnya ke arah kiri agar memudahkan saat dibuka nanti. Kemudian dilanjut di tali yang kedua pada bagian dada jenazah. lalu diteruskan di bagian paha. Kamu lah. Kayaknya yang terakhir di bagian bawah kaki.
Pertamanya kita pelintir juga yang bawahnya seperti yang di atas agar terlihat rapi. Jadi seperti inilah cara mengkafani jenazah laki-laki. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara mengkafani mayat perempuan. Dan di sini kami juga akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang kami butuhkan untuk mengkafani jenazah perempuan ini. Jadi pada yang pertama kita menggunakan 5 lapis kain kafan. Nah, jadi selanjutnya kita membutuhkan 4 utas tali. Yang pertama diletakkan di kepala, di dada, di pinggang, dan juga di kaki. Selanjutnya kita juga sediakan kapas yang dimana untuk menutup lubang telinga, lubang hidung, mata, mulut, dan juga lubang dubur. Lalu kami juga menyiapkan kapur barus yang digunakan sebagai wewangian. Kapur barus ini harus dihaluskan terlebih dahulu dan diletakkan pada lapisan terakhir kain kafan. Berhubung kami sudah mencoba kapur barus, ternyata kapur barus ini memiliki efek samping terhadap kulit. Maka di video ini kami mengganti kapur barus dengan bedak. Jadi di sini kami menyiapkan beberapa tali, yaitu ada 4 tali. Yang pertama yaitu untuk mengikat di bagian atas kepala. Lalu yang kedua di bagian dada atau bagian lengan. Yang ketiga yaitu di bagian pinggang, dan terakhir yaitu di bawah kaki. Setelah meletakkan tali untuk mengikat tubuh jenazah, di sini kita bisa langsung meletakkan kain kafan yang sudah kita persiapkan. Untuk jenazah perempuan, kita membutuhkan 5 lapis kain. Untuk jenazah perempuan anak-anak, 1 lapis kainnya itu sudah cukup. Tetapi untuk jenazah dewasa, itu kita memerlukan timpa kanan kiri. Jadi kain yang kita butuhkan 10. Itu dilakukan yaitu untuk menutupi aurat dari jenazah tersebut agar tidak terlihat. Jadi di sini karena kami keterbatasan kain, kami hanya memiliki 5 kain. Jadi 1 lembar kainnya kami anggap itu adalah 1 lapis kain. Pada lapisan terakhir kain, kita menaburkan kapur barus yang di sini kami menggantinya dengan bedak karena kapur barus memiliki efek samping panas ketika kami mencobanya. Setelah ditaburkan dengan kapur barus, kita bisa meletakkan jilbab untuk menutupi aurat dari rambut jenazah tersebut. Di sini jilbabnya harus kita bentuk dengan segitiga seperti kita menggunakan jilbab pada umumnya. Setelah itu, letakkan gamis atau baju untuk jenazahnya. Setelah itu, kita taruh popok atau celananya untuk menutupi dubur dari jenazah tersebut. Sebelum meletakkan popok tersebut, kita harus meletakkan talinya untuk mengikat popok tersebut di pinggang jenazahnya. Setelah kain kafan disusun dengan rapi, angkat jenazah yang sudah dimandikan secara perlahan agar jenazah tersebut tidak merasakan kesakitan. Lalu, letakkan jenazah pada posisi yang sudah ditentukan. Setelah itu, pasangkan popok pada jenazah. Saat memasangkan popok, buka secara perlahan kaki jenazah agar memudahkan kita dalam memasang popok tersebut. Kita harus melakukannya secara perlahan agar jenazah tidak merasakan kesakitan.
Setelah menggunakan popok untuk jenazah, lalu letakkan sarung atau rok untuk menutupi bagian bawah jenazah. Setelah itu, tutupi badan jenazah dengan baju atau gamis yang sudah disiapkan. Setelah itu, pasangkan jilbab untuk jenazah agar rambut dari aurat jenazah tersebut tidak terlihat dan tertutup. Lalu letakkan kapas untuk menutupi bagian lubang dari jenazah, yaitu pada bagian mata, telinga, hidung, mulut, sela-sela jari kaki dan tangan, siku, lutut, dan dubur. Setelah itu, kita bisa langsung menutup tubuh jenazah dengan kain kafan yang dimulai dari bagian sebelah kiri tubuh jenazah. Di sini, kita menutup bagian tubuh jenazah menggunakan kain kafan harus dengan erat atau tidak ada celah sedikit pun agar kain tersebut tidak longgar. Setelah semua lapis kain kafan sudah menutupi tubuh jenazah dan masih ada sisa, kita bisa merapikannya dengan cara menggulungnya. Setelah itu, kita mulai mengikat bagian atas kepala jenazah dengan tali yang sudah kita persiapkan dan mengikatnya harus pada bagian sebelah kiri tubuh jenazah agar pada saat proses penguburan jenazah itu mudah untuk dibukanya. Dan cara pengikatannya yaitu dengan cara mengikat tali sepatu dan tidak terlalu kencang. Setelah mengikat bagian atas kepala jenazah, kita bisa langsung lanjut untuk mengikat pada bagian lengan jenazah agar saat proses dibawa ke pemakaman itu tangannya tidak bergerak atau geser. Setelah itu, kita lanjut mengikat pada bagian pinggang jenazah. Pengikatannya juga sama, yaitu pada bagian sebelah kiri tubuh jenazah. Lalu, kita mengikat pada bagian bawah kaki jenazah. Pada pengikatan ujung kepala dan ujung kaki jenazah, kainnya harus diperintir terlebih dahulu. Dan setelah diikatkan, pada bagian ujung kepala dan ujung kaki, itu kainnya harus dibuat mekar.
Jadi beginilah hasil dari proses tata cara mengkafani mayat perempuan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dan beginilah hasilnya.